Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiana Sekarahayu dan teman saya Yulianti Rahayu, Widya Yulianti, dan Yunita Agustina. Kami dari 12 MIPA 5 SMA Negeri 19 Garut. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penggunaan trafo dalam distribusi listrik dari pembangkit listrik hingga pengguna dan penerapan induksi elektromagnetik selain generator dan trafo dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kamu bagaimana listrik bisa sampai ke rumah kita sehingga kita bisa menikmati televisi, kipas angin, dan juga bisa menikmati penerangan di malam hari? Semua itu karena adanya pembangkit listrik, karena dapat mengubah energi gerak menjadi energi listrik sehingga dapat kita gunakan untuk keperluan sehari-hari. Listrik tersebut disalurkan melalui jaringan kabel dengan tegangan yang sesuai, disalurkan ke konsumen sesuai dengan tegangan yang dibutuhkan. Penyaluran energi listrik tersebut meliputi proses transmisi dan distribusi. Proses transmisi listrik adalah proses penyaluran energi listrik dari gardu listrik ke konsumen sehingga bisa kita nikmati. Distribusi listrik ialah proses penyaluran energi listrik dari gardu induk ke konsumen. Penyaluran energi listrik. Pertama-tama, energi listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik yang memiliki tegangan 6-24 kV. Dan tegangan ini tentu tidak mungkin dapat digunakan untuk banyak keperluan. Maka dari itu, kita harus menaikkannya. Kedua, energi listrik disalurkan ke gardu induk untuk dinaikkan tegangannya oleh trafo step up menjadi 150-500 kV. Tujuannya adalah untuk mengurangi rugi daya akibat panjangnya perjalanan saluran hingga puluhan kilometer yang dilakukan oleh sutet. 3. Aliran listrik menuju ke saluran udara tegangan ekstra tinggi atau yang biasa kita sebut dengan sutet, dengan tegangannya yaitu antara 150-500 kV yang merupakan tegangan ekstra tinggi. Konsumen pertama dari tegangan tinggi tersebut yaitu industri atau perusahaan-perusahaan besar, karena mereka memiliki sistem pengolahan listrik sendiri yang dapat menaikkan atau menurunkan tegangannya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Setelah melalui sutet, kemudian aliran listrik menuju ke gardu induk. Di dalam gardu induk, tegangannya diturunkan melalui trafo step down dengan tegangan 20 kV atau biasa kita sebut sebagai tegangan menengah, hingga dapat dikonsumsi oleh pelanggan-pelanggan lainnya, antara lain yaitu pabrik, rumah sakit, maupun perkantoran. Kemudian setelah melalui gardu induk, aliran listrik menuju ke gardu distribusi. Di sana, tegangannya diturunkan oleh trafo step down dengan tegangan 220 volt atau biasa kita sebut dengan tegangan rendah. Hingga setelah dari gardu distribusi, kita dapat menggunakannya sesuai dengan kebutuhan kita, sampai ke rumah-rumah hingga bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari. Nama saya Yulianti Rahayu dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan bagian B tentang penerapan induksi elektromagnetik selain generator dan transformator dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa penerapan elektromagnet dapat kita temui pada beberapa alat yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Bel listrik. Dilansir dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bel listrik menggunakan magnet sebagai alat utamanya. Saat tombol bel listrik ditekan, rangkaian arus menjadi tertutup dan arus mengalir pada kumparan. Aliran arus pada kumparan ini mengakibatkan besi di dalam bel menjadi elektromagnet yang mampu menggerakkan lengan pemukul untuk memukul bel listrik sehingga bel dapat berbunyi.
2. Saklar. Saklar berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik pada rangkaian listrik. Lilitan kawat dalam saklar berfungsi sebagai elektromagnet yang menarik ujung besi ke bawah. Setelah besi tertarik ke bawah, ujung besi lainnya akan menyimpang ke kanan dan mendorong tangkai ke kiri, sehingga tangkai kiri dan kanan akan saling bersentuhan untuk mengalirkan arus listrik. Setelah arus listrik mengalir, maka beban seperti lampu atau alat elektronik lainnya akan menyala. Perkenalkan, nama saya Widya Yulianti dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang penerapan induksi elektromagnetik selain generator dan transformator dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya adalah telepon kabel. Telepon kabel di rumah juga menggunakan prinsip kemagnetan. Saat menggunakan telepon, seseorang akan menerima pesan atau mendengar sekaligus mengirim pesan atau berbicara. Prinsip kerja telepon kabel adalah mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Saat ada pembicaraan, energi mengalir ke kabel telepon menimbulkan efek kemagnetan yang kekuatannya berbeda-beda, sehingga mampu menggetarkan diafragma besi luntur pada speaker telepon. Getaran pada speaker inilah yang akhirnya menggetarkan udara di sekitarnya dan memberikan efek dengar bagi telinga. Yang selanjutnya adalah dinamo. Dinamo adalah alat ukur yang bisa mengubah energi gerak menjadi energi listrik dalam skala relatif kecil. Prinsip kerja dinamo hampir mirip sama dengan prinsip kerja generator, yaitu prinsip arus bolak-balik dan arus searah. Sekian yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.